Terima kasih. Saya merasa terhormat bisa bersama Anda hari ini untuk kelulusan Anda dari salah satu universitas terbaik di dunia. Sejujurnya, saya tidak pernah lulus dari perguruan tinggi, dan ini adalah saat terdekat dengan wisudawan perguruan tinggi. Hari ini saya akan menceritakan 3 cerita hidup saya. Itu aja, gak ada masalah lagi. Cerita pertama tentang menghubungkan titik-titik. Saya keluar dari kelas tersebut universitas setelah 6 bulan pertama, tapi kemudian tinggal di sana selama 18 bulan atau lebih sebelum saya benar-benar berhenti. Jadi mengapa saya putus? Itu dimulai sebelum saya lahir. Ibu kandung saya adalah seorang mahasiswa pasca sarjana muda yang tidak menikah, dan dia memutuskan untuk melepaskan saya untuk diadopsi. Dia merasa sangat kuat bahwa saya harus diadopsi oleh lulusan perguruan tinggi. Jadi semuanya sudah diatur untuk saya untuk diadopsi saat lahir oleh seorang pengacara di istrinya. Kecuali bahwa ketika saya muncul, mereka memutuskan untuk saat-saat terakhir bahwa mereka benar-benar menginginkan seorang gadis. Jadi orang tua saya yang ada di daftar tunggu mendapat telepon di tengah malam, tanya, "Kami mendapat bayi laki-laki dan tidak diharapkan. Apakah kamu menginginkannya?" Mereka berkata, "Tentu saja." Ibu kandung saya kemudian mengetahui bahwa ibu saya tidak pernah lulus kuliah dan ayah saya tidak pernah lulus dari SMA. Dia menolak menandatangani surat adopsi terakhir. Dia baru melangkah beberapa bulan kemudian ketika orang tua saya berjanji bahwa saya akan kuliah. Ini adalah awal dalam hidup saya. Dan 17 tahun kemudian, saya benar-benar kuliah, tapi saya dengan naif memilih perguruan tinggi yang hampir sama mahal dengan Stanford. Dan semua tabungan orang tua kelas kerja saya harus dihabiskan untuk biaya kuliah saya. Setelah 6 bulan, saya tidak bisa melihat nilainya. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dengan hidup saya, dan tidak tahu bagaimana perguruan tinggi akan membantu saya mengetahuinya. Dan di sana saya menghabiskan semua uang orang tua saya untuk menyelamatkan seluruh. Jadi saya memutuskan untuk keluar dan percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Itu cukup menakutkan pada saat itu, tapi melihat ke belakang, itu adalah satu keputusan terbaik yang telah saya buat. Begitu saya keluar, saya dapat berhenti mengambil kelas wajib dan tidak menarik minat saya, dan mulai mengikuti kelas yang terlihat jauh lebih menarik. Tidak semuanya romantis. Saya tidak memiliki kamar asrama, jadi saya tidur di lantai dan kamar teman saya. Saya mengembalikan botol Coca-Cola untuk uang muka 5 sen untuk membeli makanan, dan saya berjalan sejauh 7 mil untuk nasi kotak setiap minggu untuk mendapatkan makanan enak. Minggu di kuil kerasa kelinci. Saya menyukai dan banyak dari api saya temukan. Berikan saya suatu contoh. Pada saat itu mungkin melakukan instruksi kaligrafi terbaik di negeri ini. Di seluruh kampus, setiap poster, setiap label, pada setiap laci, kaligrafi tangan yang indah. Karena saya telah keluar dan tidak harus mengambil kelas normal, saya memutuskan untuk mengambil kelas kaligrafi untuk mempelajari bagaimana melakukan ini. Saya belajar tentang tipografi, serif, dan sans serif, tentang memvariasikan jumlah spasi antara kombinasi huruf yang berbeda. None of this had even a hope of any practical application in my life. Tapi 10 tahun kemudian, ketika kami merancang komputer Macintosh pertama, semua kembali pada saya, dan kami mendesain semua ke dalam Mac. Itu adalah komputer pertama dengan tipografi yang indah. Jika saya tidak pernah mengikuti kursus tunggal itu di perguruan tinggi, Mac tidak akan pernah memiliki banyak tipe wajah atau font dengan spasi profesional. Dan karena Windows hanya menyalahi Mac, kemungkinan tidak ada komputer pribadi yang memilikinya.
Jika saya tidak pernah keluar, saya tidak akan pernah mampir ke kelas kaligrafi itu, dan komputer pribadi mungkin tidak memiliki tipografi yang luar biasa seperti yang mereka lakukan. Tentu saja tidak mungkin untuk membuat titik-titik ke depan ketika saya masih di perguruan tinggi, tetapi itu sangat jelas melihat ke belakang 10 tahun kemudian. Lagi, Anda tidak dapat menghubungkan titik-titik melihat ke depan. Anda hanya dapat menghubungkan mereka dengan melihat ke belakang, sehingga Anda harus percaya bahwa anjing your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down karena the harus road percaya pada sesuatu will yang give you takdir the kehidupan, confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. Oke. My second story. Cerita kedua saya adalah tentang cinta dan kehilangan. I was lucky. Saya beruntung, saya menemukan apa yang saya suka lakukan di awal kehidupan adalah saya melalui Apple di garasi orang tua saya ketika saya berusia 20 tahun. Kami bekerja keras dalam 10 tahun, Apple telah tumbuh dan hanya kami berdua di garasi menjadi perusahaan $2 miliar. 4.000 karyawan, kami baru saja merilis kreasi terbaik kami, Macintosh, selama setahun sebelumnya, dan saya baru berusia 30 tahun. Kemudian saya dipecat. Bagaimana saya bisa dipecat dari perusahaan yang didirikan dengan baik? Dan juga Apple tumbuh, kami bekerjakan seorang yang menurut saya berbakat untuk mendirikan perusahaan bersama saya. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. Dan itu benar-benar mengecewakan. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce. Saya bertemu dengan David Packard dan Bob Noyce dan mencoba untuk meminta maaf karena telah kacau begitu parah. Saya adalah publik yang gagal, dan saya bahkan berpikir untuk melarikan diri dari lembah. Tetapi di situ perlahan mulai menyayangkan pada saya. Saya telah ditolak, tapi saya masih jatuh cinta. Jadi saya memutuskan untuk mulai kembali. Saya tidak melihat saat itu, tetapi ternyata dipecat dari Apple adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada saya. Digantikan oleh ringannya menjadi pemula lagi kurang yakin tentang segala hal. Yang membebaskan saya untuk memasuki salah satu periode paling kreatif dalam hidup saya. Selama 5 tahun berikut, saya mulai sebuah perusahaan bernama NXT, perusahaan nama Pixar dan sekarang menjadi studio animasi paling sukses di dunia. Dalam pergantian peristiwa yang luar biasa yang dibeli Apple berikutnya, dan saya kembali ke Apple, dan teknologi yang kami kembangkan selanjutnya adalah jantung dari kebangkitan Apple saat ini. Aku dan Lauren, aku sangat dan saya memiliki keluarga yang luar biasa. Saya cukup yakin semua tidak akan terjadi jika saya tidak dipecat dari Apple. My third story is about death. Kisah ketiga saya adalah tentang kematian. Ketika saya berusia 17 tahun, saya membaca sebuah kutipan yang berbunyi, "Jika kamu hidup seperti sehari seolah-olah itu adalah hari terakhirmu, suatu hari nanti kamu pasti benar." Itu membuat kesan pada saya. Dan sejak itu selama 33 tahun terakhir, saya melihat cermin setiap pagi dan bertanya pada diri saya sendiri, apakah ini hari terakhir hidup saya? Apakah saya ingin melakukan apa yang saya lakukan hari ini? Kapanpun jawabannya adalah tidak. Selama beberapa hari berturut-turut, saya tahu saya perlu mengubah sesuatu, mengingat bahwa saya akan segera mati. Karena hampir semua ketakutan, kemaluan, mengingat bahwa kamu akan mati adalah cara terbaik yang aku tahu untuk menghindari jebakan berpikir kamu akan kehilangan sesuatu. Kamu sudah telanjang, tidak ada lagi alasan untuk tidak mengikuti kata hatimu. Sekitar setahun saya didiagnosis menderita kanker. Saya menjalani pemindaian pada pukul
7.30 pagi dan itu dengan jelas menunjukkan tumor di pankreas saya. Saya bahkan tidak tahu apa itu pankreas. Para dokter memberitahu saya bahwa ini hampir pasti sejenis kanker yang tidak dapat disembuhkan dan saya harapkan untuk hidup ini tidak lebih dari 3-6 bulan. Dokter menyarankan saya untuk pulang dan menyelesaikan urusan saya sesuai kode dokter untuk bersiap mati. Itu berarti mencoba untuk memberitahu anak-anak Anda segala sesuatu yang Anda bisa. Saya pikir Anda akan memiliki 10 tahun ke depan untuk memberitahu saya dalam beberapa bulan. Itu berarti memastikan semua sudah diatur sehingga akan menjadi semudah mungkin bagi keluarga Anda meskipun selamat tinggal saya hidup. Dengan diagnosis itu saya sepanjang hari saya dibius, tapi istri saya yang di sana mengatakan kepada saya bahwa ketika mereka melihat sel di bawah mikroskop, dokter mulai menangis karena ternyata itu adalah bentuk kanker pankreas yang sangat langka yang tak dapat disembuhkan dengan operasi. Saya menjalani operasi dan syukurlah saya baik-baik saja sekarang.